Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali. Saya bawa kabar baik. Ya saudara, haleluya. Semakin kita izinkan terangnya menyinari kita, semakin mata kita dibukakan, semakin akan lebih ada kelegaan. Ya, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Saya berdoa Bapak, terima kasih Engkau jamah setiap orang yang mendengarkan ini, apapun yang mereka sedang hadapi. Terima kasih mereka dijamah oleh Engkau, mereka dibantu untuk mengalami shalom-shalom. Engkau semakin nyata dalam diri mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Amin saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saudara, kalau kita lihat di dunia ini kenapa orang ingin sekali, ya kan, memiliki kelegaan ya, sehingga mereka terus mencari, ya kan, ada yang sampai bunuh orang, ya kan? Kenapa? Kepingin dapat kelegaan untuk bisa diterima sama Tuhan ya, sampai meledakkan dirinya. Ya itu yang ekstrim. Ada juga yang kejar uang. Ya kan, pengen dapat uang sebanyak-banyaknya, kalau bisa apapun juga. Kenapa? Kepengen ada kelegaan. Pengen dapat sesuatu yang rasanya pengen perlu dipenuhin dan uang itu bisa nolong. Ya kan? Pengen dapat kelegaan. Ya, dan segala macam cara ya, mungkin yang lain lah, ketenaran, pengen diterima orang dan sebagainya. Kenapa? Mau ada kelegaan. Ya kan? Haleluya. Ya kita, tapi puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Thank you Lord Jesus. Saudara dan saya, kita sudah punya kelegaan itu. Ya kan? Haleluya. Firman-Nya mengatakan, ya kan, bahwa iman itu adalah rest. Iman itu perhentian kita. Maksudnya apa? Iman itu bukan sesuatu jeripaya, bukan sesuatu yang kitanya yang harus beriman gitu, tidak. Faith is a rest. Iman tuh ada istirahat, perhentian, ya kan? Dan melalui iman itu Tuhan kasih sebagai satu anugerah, sehingga kelegaan itu bisa terus mengalir dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Yesus adalah perhentian kita. Yesus adalah shalom-shalom. Ya kan, keutuhan kita, kelegaan kita. Dan kita sudah bukan hanya punya akses, seperti dikatakan di Roma 5 ayat 1. Ayat 2 ya. Kan Roma 5 ayat 1 mengatakan, ya kan, bahasa Inggrisnya lebih tepat, kita memiliki. Sebetulnya kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Jadi kalau kita miliki itu bukan sekarang aja, sekarang dan selamanya. Itu keberadaan kita. Being itu keberadaan kita tuh selama-lamanya. Kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Ya kan? Oleh iman. Ya kan? Oleh iman. Haleluya. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan oleh jeripayah, bukan oleh ini itu. Oleh iman kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayat 2, dan kita juga mempunyai akses. Ya kan? Kita mempunyai akses, ya kan? Kalau bahasa Indonesia, kita punya akses, kita bermegah, kita punya akses, ya kan, kepada kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, tapi sebetulnya bukan hanya, kalau bahasa Inggris itu lebih rinci, kita bukan punya akses, kita pernahnya itu bukan sesuatu yang udah lewat ya, maksudnya melalui Yesus yang adalah pintu. Ya kan, kita sudah ada di akses ini. Kita bukan hanya punya akses, tapi kita sudah berada di posisi di mana kelegaannya, kemerdekaannya itu sudah menjadi warisan kita. Haleluya. Haleluya. Di mana kita, kan Yesus bilang, aku adalah pintu, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kita melalui Dia, kita punya akses kepada Bapa. Tapi sekarang kita sudah satu sama akses kita. Kita sudah jadi satu sama Kristus. Dia adalah Yesus, Dia adalah kepala kita adalah tubuhnya. Makanya waktu sebelum COVID Tuhan kasih saya Ulangan 8 ayat 7 ya kan sampai 18 ya, diantaranya yang hukum Taurat itu sudah digenapi. Ya, di situ dikatakan, aku bawa engkau ke tanah yang baik. Tapi setelah saya saya lebih lagi menekunin firman-Nya, Tuhan bukakan lagi. Dia bilang, bukan lagi aku bawa kamu tuh sudah di tanah yang baik. Oh, jadi pewahyuan kita
bisa semakin bertambah. Dan kalau semakin bertambah, kita semakin teguh, semakin tidak mudah, ya kan, gampang diombang-ambingkan, ya kan, dengan berbagai macam pengajaran, dengan badai, dengan hujan dan badai, ya kan, dengan segala macam. Ada sesuatu akar yang lebih lagi kokoh. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Terus dia bilang, learn of me, belajar akan aku, pakai kuknya aku, belajar akan aku, ya kan? Dia bilang dia murah hati, dia lembut hati, ya kan? Dia rendah hati, dia lembut hati, ya kan? Belajar akan aku, pakai kuknya aku. Dia tuh nggak paksain kita, dia bilang pakai, ya kan? Supaya jiwamu tuh akan ada rest, akan ada kelegaan. Jadi kelegaan itu tidak datang dari luar. Kemenangan itu sudah ada. Ya kan? Dan itu, peperangan itu semua nomor satu ada di pikiran kita, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kita sudah diperlengkapi dengan segala sesuatu kita perlu. Lebih dari cukup. Karena Bapak kita Bapak yang baik. Dia pastikan kita mengalami, ya kan, yang terbaik. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ya kan, yaitu iman kita. Ya kan, bukan doa kita dulu, bukan jerih payah, bukan pengorbanan kita, ini tidak. Iman kita. Iman kita kepada Dia akan menghasilkan doa yang efektif. Amin, saudara. Iman kita kepada kasih karunia-Nya telah mengalahkan iman pemberian dari Dia. Ya kan, Dia waktu kita dengan kasih karunia-Nya, dari situ kita buka hati, dari situ buka pintu. Yesus adalah pintu. Dari situ iman, Dia kan pemula, pencipta iman kita. Iman yang dari Dia itu mulai bekerja. Sehingga haleluya, kemudian kita mau tunduk, mau percaya, kita mau terima, kemudian kita mengakuin. Dari situ iman kita kepada kasih karunia-Nya telah mengalahkan kebinasaan kekal, telah mengalahkan, ya kan, penghakiman kekal, telah mengalahkan neraka buat kita. Sehingga kita dipindahkan, iman kita kepada kasih karunia-Nya telah memindahkan kita dari gelap kepada terangnya. Wow, dari maut kepada hidupnya. Dari sebatang kara selalu harus berupaya seperti orang mentalitas anak yatim. Saya harus begini dan gitu untuk mengalahkan ini itu. Saya harus, ya kan? Dari situ kepada apa? Menjadi anak. Kita adalah diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Wow, apakah itu rumit, saudara? Tidak kan? Itu tidak rumit, itu tidak berat. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Pakai kuknya aku ya. Ya kan, belajar akan aku. Bukan belajar tentang Dia. Ya kan, seperti kita belajar di sekolah. Tidak, belajar akan aku. Kita belajar dengan iman. Kita dengar dengan iman supaya memberi efek kepada kita. Karena firman-Nya tidak akan terbuka. Ya kan, kalau kita tidak lihat dengan iman. Kalau kita nggak buka hati, firman-Nya nggak akan terbuka, saudara. Apalagi kalau kita merasa tidak butuh. Kita udah oke. Itu ada kebutaan, akan ada. Tapi kalau kita mau terbuka, kita mau percaya. Wow, saudara sudah mulai dengan itu loh. Dan itu tidak susah. Itu yang Tuhan Yesus bilang, jiwamu akan ada kelegaan. Nah, puji Tuhan, kelegaan itu bisa semakin bertambah. Kelegaan itu menyebabkan jiwa kita lebih lagi dirubahkan. Ya kan? Saudara, sebelum yang di luar ini, sekarang saya nggak tahu saudara punya masalah apa. Mungkin masalah penyakit, mungkin masalah uang, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah perusahaan bisnis, saya tidak tahu. Tapi satu hal, amin, saudara, firman Tuhan mengatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi apapun yang sekarang kita hadapin, itu perlu diatasin, ya kan, di dalam kita. Dan itu sudah diatasin oleh Yesus. Kita hanya perlu lihat ayatnya aja. Jadi kalau seperti Yesus, ya kan, waktu dia mengalahkan salib, ya kan, mengatasi salib, ya kan, dia mengalahkan salib, ya kan, mengatasi kehinaan dengan lihat sukacita. Tapi dia itu mengatasi itu semua waktu dia bukan disalib loh.
Waktu dia di Taman Getsemani, saudara. Waktu dia di Taman Getsemani, disitulah dia sudah mengalahkan salib. Dia sudah mengatasi apapun yang iblis coba lakukan, ya kan, untuk menghalangin, tapi ternyata iblis malah jadi senjata makan tuan. Alkitab mengatakan bagaimana kalau ilah dunia ini tahu, ya kan, rencana Tuhan, karena Tuhan tuh jauh, nggak bisa dibandingkan dengan antikristus, dengan iblis. Jangan suka dengar yang begitu-begitu ya. Tuhan itu jauh lebih, karena iblis itu cuma makhluk ciptaan, dia nggak bisa mencipta loh. Jadi kalau Alkitab bilang ya di Roma ya, kalau dia tahu bagaimana itu akan rencana Tuhan, dia tidak akan menyalibkan Yesus. Kalau dia tahu. Tapi rupanya banyak hal iblis tidak tahu. Amin. Jadi waktu Yesus disalibkan, waduh, malahan itu kekalahan telak, dia udah selama-lamanya udah kalah dia, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau udah saudara dengar-dengar antikristus, saudara harus tempatkan dia di tempat yang sebenarnya. Tempatkan Yesus Kristus di tempat yang sebenarnya. Sebagai pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, termasuk kelemahan saudara, termasuk masalah saudara. Jadi biarkan besarkan dia ya. Jadi Tuhan Yesus mengatasin salib yang begitu besar sekali, masalah manusia terbesar saat itu, Yesus. Tidak ada yang sebesar yang Yesus harus laluin, saudara. Penderitaan itu, saudara. Bukan hanya secara fisik saja ya. Itu secara fisik orang bisa, ya dia sebagai tidak ada dosa. Oke, sangat-sangat berat, saudara. Tapi yang lebih berat lagi, karena dia harus jadi dosa dan dia harus berpisah dengan Allah. Dan dia tidak pernah pisah loh. Itu yang paling berat. Maka dia bilang kalau bisa, cawan ini berlalu. Ya kan, tapi dia lihat saudara dan saya. Dia lihat sukacita, bagaimana kita tuh, waduh terima kasih Tuhan, saya selamat. Banyak orang, Tuhan terima kasih. Sepanjang kekekalan menjadi anak-anak Allah. Dia lihat itu. Dia bilang, tapi bukan kehendakku, kehendakmu Bapa. Wow. Dia rendah hati. Dia rendah hati, gentle, meek. Dia tidak akan paksakan diri dia ke kita. Dia tidak akan tekan kita. Ya kan, dia tidak akan ancam kita. Dia tidak datang untuk mengambil dari kita. Karena kita sudah bangkrut dari mulanya. Orang nggak sadar aja. Apalagi kalau yang dilihat cuma materi. Nggak sadar aja. Ya kan, nanti kalau sudah mulai terutama kalau udah mulai sakit ya, sakit yang gimana ya, kayak waktu itu ada satu orang, kasihan ya, sangat-sangat dahsyat penemuan, dia sangat kaya, bilioner, tapi dia bilang apa waktu dia udah sakit kanker, masih muda ya, dia bilang udah begini mau apa, saya pakai jam apa juga, karena dia penemuannya hebat, nggak ada artinya dia bilang. Nah kita puji Tuhan, kita nggak usah ke situ ya. Jadi kita lihat bagaimana Yesus mengatasin sebelum melewatin itu semua. Kita juga bisa begitu saudara. Jadi sekarang ini Alkitab mengatakan dasar kekristenan itu bukan ketaatan. Ya kan? Dasar kekristenan, ketaatan itu buah. Dasar kekristenan adalah iman kepada kasih karunia-Nya. Bagaimana kita mengatasi yang di luar? Izinkan kita kembali beriman kepada kasih karunia-Nya. Karena inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara percaya kepada dia, saudara terus percaya kepada dia, terus mengandalkan dia, semakin lama kemenangan itu akan selalu terjadi dalam hidup saudara. Oh, akan ada peperangan, saudara. Ini yang saya mau singgung hari ini. Ya kan, bagaimana supaya sebelum kita nggak bisa, jangan coba-coba mengatasi yang di luar, ya kan? Kita dulu mungkin pernah begitu ya. Kita dulu mungkin pernah begitu. Apa-apa mau kita atasi dengan apa? Langsung berdoa. Itu yang diandalkan. Ya kan? Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita hidup hanya mengatasi masalah demi masalah. Dia mau kita meningkat, saudara. Dia tidak mau saudara hanya mengatasi masalahmu sekarang. Dia mau mata saudara terbuka. Dia mau saudara pengenalan saudara semakin bertambah. Sehingga
Haleluya. Alkitab mengatakan kalau pengenalan kita akan Bapa, akan kasihnya untuk kita, dan akan putranya, penebusannya, pengampunannya, kelayakan kita semakin mengerti, maka damai sejahtera dan sukacita semakin berlipat kali ganda. Bukan hanya keluar dari masalah, terus kalau sudah acuh, tidak terlalu perhatikan firman, tidak pentingkan, dia tidak jadi prioritas, sampai ada masalah lagi. Itu bukan yang terbaik. Kalau hidup begitu capek, sudah. Allah mengasihi kita juga mau anak kita bertumbuh. Apalagi dia. Kita nggak mau cuma anak kita bertumbuh, kita mau anak kita berhasil. Amin, saudara. Kita mau potensi di dalam anak kita itu digenapin. Itu semua orang tua yang normal, apalagi dia. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bagaimana peperangan itu ada di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita. Karena kita sudah ciptaan baru, roh kita sudah baru. Ya kan, kita, Yesus tuh yang sulung, kita tuh adik-adiknya. Dia yang pertama, karena kita mengatakan di Ibrani, anakku, hari ini aku peranakan engkau lagi. Kenapa? Karena dia mati sebagai kita. Dia mati sebagai manusia lama kita. Dia mati sebagai Adam kedua. Karena Adam yang pertama menyebabkan kita semua jadi orang berdosa. Roma 5 ayat 19, karena ketidaktaatan satu manusia yaitu Adam, semua orang jadi orang berdosa. Ya, kita jadi orang berdosa dari mulanya itu bukan karena salah kita, bukan karena kita berdosa karena memang kita orang berdosa dari sononya, karena Adam. Kita bilang itu, karena ketidaktaatan Adam, ya kan, pembawaan dosa itu ada. Tapi kemudian karena ketaatan satu orang, Adam kedua yang terakhir, Yesus. Ya kan, semua orang dijadikan orang benar. Semua orang berhak menjadi anak Allah. Semua orang sudah diberikan akses. Yesus itu untuk semua orang, untuk menjadi anak Allah. Makanya Injil harus diberitakan. Ya kan, kita perlu ikut supaya orang tahu. Kamu gak usah tanggung dosa kamu lagi. Kamu punya akses ke surga. Kamu punya akses kepada Bapa, yaitu Yesus. Amin, saudara. Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi semakin berlipat kali ganda. Jadi kita lihat di sini bagaimana, thank you Lord Jesus, pertempuran itu di dalam kita, karena roh kita sudah jadi baru, tapi pikiran kita, ya, iblis itu bisa taruh pikiran-pikiran dari luar. Makanya dikatakan cast down imajinasi, ya kan, itu copot itu ya, imajinasi, saran, segala nasihat yang menentang pengenalan akan Tuhan harus di cast down, harus dicopot, harus ditundukkan kepada ketaatan Kristus, bukan kepada kita yang tundukkan. Itu berarti kalau kita yang tundukkan, itu berarti Tuhan Yesus belum tundukkan iblis. Kita nggak bisa lawan iblis, saudara. Dia nggak kelihatan, gimana mau lawan? Kita punya musuh, dia nggak kelihatan kok. Kita kan manusia. Kita mau lawan gimana? Nah, kita hanya bisa lawan dengan iman. Ya kan? Makanya dikatakan kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak casting down imagination, ya. Runtuhkan segala imajinasi, saran, segala pendapat yang melawan pengenalan akan Allah, yang tidak mengakuin kebenaran firman Allah dan putranya. Ya kan? Dan menundukkannya kepada ketaatan Kristus. Itu bahasa Inggrisnya, ya. Itu bahasa Inggrisnya, saudara. Sebentar ya, saya ke situ ya. Saya nggak rencana ke situ, tapi kita ke situ dulu. Jadi ingat, ini kalau nggak benar, saudara, ya kan? Thank you Lord Jesus. Sebentar ya, saudara. Sebentar ya, saya periksa ya, saudara. Saya nggak rencana ke Maria, tapi saya ini kok bahasa Indonesia sih? Bentar. Karena ini penting ya, karena kadang-kadang kadang-kadang bahasa Indonesia itu tidak tepat, dan kemudian kalau orang itu kurang belajar, itu tidak sesuai konteks. Ini bukan soal bahasa, ini tidak sesuai konteks ya. Firman Tuhan gak pernah suruh kita lawan iblis seolah-olah kita yang harus mengalahkan. Kita gak bisa lawan dia, kita gak bisa ngalahin dia, karena dia roh. Yesus yang sudah mengalahkan dia. Dan iblis masih punya akses kepada pikiran kita, karena dia ada di dunia ini. Dia masih ada di dunia ini. Nanti kalau Tuhan Yesus datang lagi, kita diangkat, terus ada kemudian tribulation, itu ada kerajaan 1000 tahun di mana dia berkuasa. Nah, saat itu iblis diikat. Tapi sekarang masih ada iblis. Banyak anak Tuhan tidak tahu bahwa pikirannya dia
Tidak semuanya berasal dari dirinya. Dia pikir semua pikiran dia tuh datang dari dirinya. Aduh, kok saya punya pikiran begini? Itu bukan saudara. Kalau saudara punya pikiran yang jelek-jelek, yang ngeri-ngeri, yang gelap, yang tidak sesuai firman, itu bukan berasal dari saudara loh. Itu berasal dari musuh saudara. Yang taruh itu di pikiran kita. Kenapa dia bisa taruh? Karena dia adalah roh, dia bekerja ya kan lewat kasih imajinasi kalian. Dia bekerja dari luar ke dalam kita. Kita masih ada di dunia ini, makanya Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya kan? Yohanes 17 ayat 17. Iblis mau menajiskan kita lagi melalui pikiran-pikiran supaya kita kemudian merasa tidak enak, tidak benar, rasa bersalah, rasa kayak tidak kudus, rasa takut. Dia mau menajiskan kita lagi loh. Sebelum ya kan dia mencuri. Supaya apa? Kita ngomong. Kita ngomong semua pikiran, saran itu yang gak benar kita ngomong. Dan waktu kita ngomong, dia udah deh selesai dia. Karena mulut kita ada kuasanya. Dia udah diamin kita aja dengan sendirinya. Ya kan? Jadi mulut kita tuh tanpa disadarin mengutuk diri kita. Mengutuk diri kita, nyanyi lagu-lagu yang kalau udah tambah umur, udah jadi lemah, ya jadi sakit-sakitan deh. Nah itu contohnya. Kenapa? Nggak sadar. Karena tidak menjadikan firman sebagai patokan. Padahal kita sudah ditebuskan contohnya. Jadi tanpa sadar ya, ada lagu-lagu dulu sebelum lahir baru kan kita dulu rajin catat lagu-lagu dunia kan. Salah satunya ada lagu kan bilang gini, bunuh aku pelan-pelan gitu kan. Nah itu apa? Itu dari iblis. Karena dia tahu, iblis tidak punya otoritas, saudara. Sekarang itu otoritas itu sudah diambil Yesus. Ya, manusia punya otoritas di mulut. Kalau manusia itu tidak ngomong, iblis tidak bisa, saudara. Kalau dia bisa, dia sudah bunuh kita semua. Dia sudah bunuh kita semua. Dia sudah coba berkali-kali sama saya. Dari saya umur 12 tahun coba bunuh, umur 16 tahun. Nanti ini itu terjadi. Nanti di Jepang juga mau sempat hampir kebakaran. Nanti di Indonesia dia mau coba bunuh lagi. Ntar waktu itu di Bali juga pernah. Di Bandung juga pernah. Kenapa nggak bisa-bisa? Selama ya kan tidak kasih otoritas ke dia tidak bisa. Biarpun dia benci sekali. Dia tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia hidup dan mati dikuasai lidah. Selama kita tidak terima, kita tidak tunduk sama apa yang bukan, ya kan tapi kita percaya dia nggak bisa. Ya kan untuk dia bisa mencuri, membunuh, merusakkan. Ya kan orang itu harus terima dulu merasa sesuatu yang nggak benar. Ya kan apakah pokoknya sesuatu yang gelap, yang bukan dari Tuhan ya. Ya kan ini saya bacakan ya. Saya bacakan dari bahasa Inggrisnya ya. Karena itu secara konteks lebih tepat. Karena iblis sudah dikalahkan. Kan Yesus bilang segala otoritas di bumi dan di surga sudah diserahkan kepadaku. Ya kan, dan dikatakan di Efesus 1 ya kan ayat 17 tuh kita minta roh hikmat dan wahyu. Ayat 18-19 mengatakan supaya kita tahu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sehingga melalui kuasa itu, kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya, lidah kita, ya kan pikiran kita diarahkan, ya kan sehingga kemenangan itu terus menerus dinyatakan dalam hidup kita ya. Saya bacakan dari bahasa Inggrisnya ya. Casting down arguments, ya kan casting down tuh copot. Ya kalau ada gambar di sini poster tuh dicopot gitu loh. Dan every high thing, hal-hal yang tinggi, ya hal-hal yang tinggi yang meninggikan dirinya, melawan pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Dan membawa setiap pikiran, ya kan, ditangkap dan kita tundukkan, bukan kita tundukkan aja. Nah ini, ya kan, kalau kita selalu harus tundukkan, kita jadi capek. Seolah-olah kita, bukan tangkap itu, kenalin, tundukkan kepada ketaatan Kristus. Tundukkan kepada ketaatan Kristus. Captivity to the obedience of Christ. Kepada ketaatan Kristus. Kenapa saudara selamat?
Kenapa saudara bisa diselamatkan, bisa dilepaskan? Karena dulu saudara dan saya ada di bawah kuasa si jahat. Tuhan Yesus menyebut kita tuh darkness, kegelapan loh. Kita bilang di 1 Yohanes 5, ada kita tuh dulu di bawah ilah si jahat. Kita tuh bagian, ya kan? Bahkan Yesus bilang kamu tuh anak-anak iblis. Dia bilang begitu. Karena masih dikuasain. Tapi kok bisa lepas dari dia? Karena Yesus sudah menang atas iblis. Waktu kita memilih untuk tunduk kepada kebenarannya, dia nggak bisa apa-apa, saudara. Dia harus menyerah. Karena sudah dikalahkan. Jadi kita nggak perlu sekarang begini gitu, coba ngalahin dia lagi. Dengan doa, dengan puasa, wah harus gedor pintu surga. Itu tidak ada di firman. Keluar dari seperti itu. Itu sepertinya ya itulah, ada tipuan dari iblis, dibikin sibuk wirawiri yang tidak efektif. Ya kan? Tuhan mau, Alkitab mengatakan dia mau kita menjadikan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi supaya kita tidak ditipu. Setiap pikiran loh, bukan sebagian. Kenapa ada anak Tuhan yang masih ditipu? Ya kan, bikin banyak macam wirawiri, segala macam kegiatan. Ya kayak gitu kan, menggedor pintu surga lah. Ya kan, beginilah, begitulah. Yang tidak ada dasar firman-Nya. Kenapa? Karena harusnya setiap pikiran tundukkan sama ketaatan Kristus. Iblis sudah dikalahkan. Nggak perlu buang waktu coba ngalahin dia. Dengan doa kita. Tunggu dulu. Yesus sudah mengalahkan iblis. Haleluya. Dan sekarang dia hanya duduk. Ya kan? Menantikan saatnya. Iblis jadikan tumpuan kakinya. Kita kakinya dia. Haleluya. Kita yang ibaratnya kita sudah dikasih kuasa kalau ada orang dudukin, ya kan, area di situ. Karena kenapa bukan Yesus? Karena dia sudah serahkan otoritas itu ke kita. Dan dia sudah tidak bisa langsung karena dia tidak punya tubuh jasmani. Harus punya tubuh jasmani untuk bisa menggunakan otoritasnya dia di bumi, saudara. Kalau dia bisa langsung, saudara, nggak usah 1 detik deh, mungkin seberapa detik cuma kayak orang tuh mengedipkan mata. Semua ini udah beres loh. Kadang-kadang orang pikir ya ini semua Tuhan. Waktu itu ada COVID, ada satu orang bilang sama saya, ya ibu, dia tahu saya pendeta, ibu pendeta, semua ini Tuhan ya. Saya bilang ini semua bukan Tuhan. Kalau Tuhan bukan begini dong modelnya. Ngerti kan? Kenapa dia ngomong itu? Karena tidak tahu. Ya kan, tundukkan kepada pengenalan akan Allah, hal tinggi. Hal yang tinggi itu hal-hal yang melawan. Kalau firman-Nya bilang, ya kan, kita sudah diampunin seluruh pelanggaran kita. Misalnya Kolose 2. Ya kan? Seluruh pelanggaran kamu sudah diampunin, kamu sudah dihidupkan, surat hutang itu sudah disalibkan. Hal tinggi ini begini, ya kan? Tapi saya nggak merasa. Saya merasa saya harus sungguh-sungguh membuktikan. Saya harus begini. Nah, itu tuh meninggikan. Sudah dibilang dia ampunin 100%. Semuanya itu sesuai dengan konteks. Karena juga di Ibrani 1 kali selamanya kamu sudah dikuduskan, ayat 10. Ya, ayat dari 10 sampai 14 itu sudah dikuduskan, sudah disempurnakan. Tapi terus karena mungkin tidak merasa, tidak pakai waktu renungkan, ya kan? Kemudian, tapi saya nggak merasa. Itu buktinya ada orang Kristen, dia masih berdosa. Katanya sudah dikuduskan. Nah, itu kan itu hal tinggi, melawan. Jadikan firman itu paling tinggi. Kalau ada orang itu, jangan menjadikan apa yang kita lihat, pengalaman orang, kejadian, itu lebih tinggi dari firman. Ini yang dikatakan hal-hal tinggi yang melawan pengenalan akan Allah. Jangan izinkan pengalaman orang kita taruh, ya kan, di atas firman. Kalau belum sesuai firman, ada sebabnya. Yang jelas Tuhan tidak bisa berdusta. Dia tidak bisa berdosa. Jadi ada sesuatu, kegelapan, salah pengertian, penipuan yang iblis pakai. Ya kita belum bisa ngelihat. Kita harus mau rendah hati. Tuhan, firman-Mu ngomong ini, tapi kok aku nggak merasa ya? Aku merasa ada rasa bersalah. Nah, itu berarti merendahkan diri. Itu berarti mulai menundukkan perasaan. Ya kan, lebih mengakuin Tuhan sebagai yang utama.
menghargai dia sebagai Tuhan yang mengasihin, yang sudah kasih Yesus, yang tidak bisa berdusta. Ya kan Tuhan, aku tahu firman-Mu ngomong, tapi aku merasa ada rasa bersalah. Aku tidak merasa kudus, kok ini ada pikiran-pikiran. Nah, gak apa-apa, ngomong sama dia. Tapi jangan kita lawan, terus kita bikin alasan. Ya kan, karena dari situ akan terus ditipu ya. Jadi, yang meninggikan dirinya. Ya kan, terus juga setiap pikiran kepada ditangkap, tunggu dulu, ini gak sesuai firman nih. Terus tundukkan kepada apa? Ketaatan Yesus. Jadi bilang, di dalam nama Yesus saya tidak terima, karena firman-Nya mengatakan, misalnya ada pikiran nih, saudara sudah menabur, sudah sering menabur, tapi terus, waduh, nah ini iblis kan gak senang kan? Dia gak mau anak Tuhan diberkati biar cuma 1.000 perak. Dia coba curi sebisa-bisa dia. Terus mulai, aduh mana nih, kok ini ada masalah ini, kok ini berkatnya belum datang. Lihat dari luar tuh, dimana dia bisa kasih saran. Itu ngelihat dari luar itu dia bisa kasih saran. Nah itu pula ada keraguan kan. Karena firmannya mungkin belum terlalu, nggak lagi dipakai, ya kan, belum perbarui pikiran, di situ iblis masuk. Mana mungkin kamu salah kali, kamu sih. Mungkin salah nabur. Ya kan? Segala macam. Ya kan? Nah, kenapa? Supaya dari situ kemudian kita ngomong. Waduh, Tuhan, kenapa Tuhan? Kok gini? Jadi kita mulai kemudian kita biarkan itu pikiran di dalam kita. Ya kan? Kita tidak lagi mengacu kepada firman-Nya. Kan Yesus bilang, ingat sama aku ya. Kenapa kita sering berjamuan kudus? Ingat Yesus. Dia sudah mengalahkan. Ya kan? Harusnya begini. Itu saudara pasti akan diserang, saudara. Saudara mau hidup buat Tuhan, Alkitab bilang, orang yang mau hidup di dalam sebagai orang benar, mau hidup berjalan di dalam terang, itu akan dianiaya, saudara. Jangan kaget, saudara. Iblis akan coba, saudara. Dia akan coba. Ya kan? Namanya ujian, namanya kemenangan kan ada peperangan kan? Nggak mungkin ada kemenangan kalau nggak ada yang di atasin. Berarti ada sesuatu. Nah harusnya begini, tunggu dulu. Kelihatannya belum, tapi firman-Nya ngomong apa? Firman-Nya mengatakan, kalau saya menabur, ya kan akan ada tuaian. Kalau saya menabur, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Saya menabur dengan sukacita. Saya percaya Engkau sanggup. Kita harus lawan. Firman-Nya ngomong itu. Amin, saudara. Haleluya, kita harus tundukkan kepada ketaatan Kristus. Saya orang benar, firman mengatakan saya sudah dikuduskan. Segala, haleluya, darahnya telah menguduskan saya memiliki damai sejahtera dengan Allah. Haleluya, saya sudah menabur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya, saya menuai berlimpah. Saya percaya benih saya dilipat gandakan. Saya percaya Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Ya kan? Jadi kita arahkan kepada ketaatan Kristus. Karena Kristus taat, kita jadi anak Dia kan. Karena Kristus taat, kita bisa menabur. Itu kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Jadi begitu caranya. Jadi jangan apa-apa yang datang di pikiran, kita pikir itu pikiran kita. Sebagian yang datang itu bukan pikiran kita. Apalagi kalau menentang. Ya kan? Dan itu dia licik ya. Dia licik. Kadang-kadang bisa dari orang yang dekat sama kita loh. Dari keluarga yang mereka juga nggak sadar, ya kan? Makanya kita nggak bisa ngarepin, nggak bisa bergantung dari orang, doa orang, kita nggak bisa. Kita aja fokus ke Yesus, kita aja renungin firman. Karena waktu kita sering renungin firman, kita lebih cepat sadar loh. Saya beri contoh begini, saudara. Saya beri contoh begini ya. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Tuhan mau saudara meningkat, ya kan? Ini tadi ayatnya saya udah sebut belum? Ayatnya kan 2 Korintus 10 ayat 5. Itu udah dilihat bahasa Inggrisnya ya. Tunggu dulu. Nanti saya baca lagi ke situ ya. Jadi saya beri contoh begini. Waktu itu saya pernah berapa tahun yang lalu saya diserang alergi debu ya. Jadi gatal-gatal gitu kan. Saya terpaksa harus minum obat. Saya udah berdiri ya. Saya pernah disembuhkan yang lain, tapi kok ini saya nggak langsung. Akhirnya singkat kata pokoknya saya sembuh secara supernatural. Tuhan kasih petunjuk ini gitu firman-Nya. Oke, sembuh. Ya kan, secara supernatural. Nggak lagi minum obat, sudah oke. Nah, oke.
Tapi kan Alkitab bilang kadang-kadang dia masih coba balik lagi. Dia masih coba kalau bisa taruh lagi penyakit. Dan banyak orang tidak mengerti. Kalau gejalanya timbul, orang itu pikir dia belum sembuh. Padahal sudah sembuh. Sudah sembuh, hanya perlu berdiri aja. Tapi karena iblis dari luar taruh gejala. Ya kayak waktu itu saya beri contoh, ya kan? Sudah selesai. Nah waktu COVID kita kan tinggal di hotel. Kenapa? Karena kita sudah nggak ngontrak. Karena hotel waktu itu lagi murah sekali, padahal hotelnya bagus sekali. Oke, benar-benar sangat harganya murah sekali. Oke, kita tinggal di hotel. Hotel itu bagus, tapi dia korden ada korden, ya kan? Bukan plastik ya. Jadi korden itu dari bahan. Terus kursinya karena kamarnya bagus ya, Ocean View agak besar. Itu kursinya tuh dari sofa. Ya kan, bukan dari kayak gini kan? Ya kan? Bukan dari kain. Bukan dari kulit. Oke. Nah, kemudian saya kemudian saya tanpa sadar saya buka pintu sama iblis karena mungkin harus lebih berakar ya. Waktu itu saya jarang mengakuin mengenai kesembuhan ya, penebusan saya jarang ya. Jadi iblis coba curi lagi. Jadi kemudian saya mulai bertindak yang buka pintu sama dia. Saya tatakin itu sofa. Kenapa? Aduh, alergi debu. Jangan-jangan ini sofa udah lama karena hotel, terus banyak debu. Aduh, dari situ mulai ada kebimbangan. Oke? Ini prosesnya ya, prosesnya. Kalau saudara punya masalah apa aja, penyakit, hubungan atau apa, ini mulainya dari sini loh. Mulai kita bertindak dari ketidakpercayaan. Kenapa gitu? Karena rupanya tanpa sadar dia taruh pikiran. Itu harus ditatakin, ya kan? Karena debu. Tapi dia nggak pakai kata, dia suka pakai kata saya. Ya kan? Jadi kita pikir itu pikiran kita kan? Oke, saya tatakin. Istilahnya saya taruh baju atau apa, kain untuk nutupin. Dari situ iblis tambah, saudara. Nah, anak saya kan tidak ngerti. Anak saya bilang, iya mam, itu kodenya juga mam, dari ini. Berarti yang lain semua kursi-kursi mesti ditutupin. Jadi saya bilangin, udah kamu pergi ke itu ruko gereja, kamu ambil tuh beberapa bahan, kita tutupin semua. Waduh, tambah parah, saudara. Nah itu lagi nggak jaga pikiran. Kan saya udah tahu kan, bahwa saya sudah ditebus dari penyakit, dari kutukan. Kenapa? Lagi tidak pakai perlengkapan senjata rohani. Lagi tidak berjaga-jaga. Pikiran kita tuh perlu kita jaga dengan apa? Dengan iman ya. Jadi saya mungkin lagi sibuk, lagi apa saya nggak tahu lah, lagi lowbat. Oke? Jadi kemudian saudara tahu nggak? Saya ngomong gitu, itu siang, sorenya saudara, gatel-gatel itu yang mulai seperti ada pulau-pulau bintik-bintik itu, ya kan, mulai timbul di paha saya. Saya bisa langsung tahu, waduh ini seperti alergi yang waktu itu. Langsung saya sadar, ya kan, kenapa saya lebih cepat, ya kan, tunggu dulu ya, langsung saya sadar, waduh saya sudah salah. Saya terima pengampunan enggak, saya percaya darah Yesus sudah mengampunin saya dikuduskan, ya kan, saya teguhkan diri dulu bahwa saya tidak dihukum. Arahkan kepada ketaatan Kristus. Sebelum kita bisa lawan dia dengan iman. Lawan tuh maksudnya bukan kita berkelahi ya. Kita berdiri aja. Kita tolak. Kita menolak untuk tunduk ya maksudnya ya. Kita lawan itu resist. Enggak gitu kan. Sebelum itu kita harus tunduk dulu sama Tuhan. Kita sendiri harus tunduk dulu. Gimana masalah saudara selesai di luar? Tunduk dulu sama kebenarannya. Supaya tidak rumit loh. Jadi saya tundukkan diri saya dulu kepada ketaatan Kristus. Saya sudah diampunin, oke lah saya salah. Saya lagi lengah, saya salah bertindak, salah ngomong. Tapi saya percaya salahnya saya itu sudah diampunin di dalam Kristus. Sudah dihukum. Yesus sudah dihukum buat saya. Itu sudah dihukum dan saya sudah dibenarkan karena Kristus. Dan setelah itu saya bilang, nah sekarang terima kasih Bapak. Saya percaya saya sudah ditebus. Dan saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus, saya bisa duduk di mana aja. Dan saya ambil itu saya ambil itu yang buat tatakan ya, buat tutupan itu, saya ambil, saya bilang, saya duduk di situ, saya bilang, saya bisa duduk di mana aja tanpa gatal. Saudara tahu nggak? Gatal-gatalnya hilang, saudara. Gatal-gatalnya langsung hilang loh.
Itulah kuasa kebangkitan. Itulah jati diri kita sebagai orang benar. Kita harus pakai. Kita perlu sadar setiap hari. Karena itu melindungi kita dari panah api si jahat yang mau kita mengalami yang tidak baik. Yang mau coba taruh kutukan, kekurangan, rasa apapun yang memisahkan kita dari kelegaannya, dari keutuhannya, dari kemakmurannya, dari kelimpahan kasih karunia-Nya. Mulai dari mana? Dari pikiran, saudara. Kalau nggak ada pikiran itu, sebelum ada tindakan tuh ada pikiran. Kenapa saya bertindak salah? Mikirnya salah. Kalau enggak, kalau mikirnya saya kalau dari mula, misalnya benar-benar saya sudah perbarui pikiran, dan misalnya saya pegang teguh, kan begitu ada kenapa sih saya tatakin? Enggak, saya sudah ditebus, harusnya langsung. Kalau langsung, dia nggak bisa lanjut. Nah, itu sebagai contoh. Dan itu bisa diterapkan di apa aja. Apakah soal hubungan, keluarga, atau apa, semuanya. Prosesnya begitu. Ini dulu, ya kan, tangkap, harus ditangkap. Ya kan, jadi bukan cari-cari kesalahan kita, saudara. Ya kan, kita nggak usah cari-cari lah. Ya kan, karena kita nih, kesempurnaan kita tuh karena Yesus dengan iman. Kenapa Yesus dijadikan kebenaran kita? Karena kita masih harus bertumbuh, kita masih harus berubah. Tindakan kita tuh masih harus disempurnakan. Jadi nggak perlu cari-cari kesalahan seperti orang dunia. Kamu harus introspeksi. Salah kamu di mana? Enggak. Kalau sekarang ini Alkitab mengatakan saya nggak mau lewat, ini udah mau jam 11 ya. Alkitab mengatakan di Roma 1 ayat 16-17, kita orang benar, kita hidup oleh iman loh. Kita hidup oleh iman, bukan oleh ketaatan kita sendiri. Ketaatan kita adalah buah kalau kita terus beriman. Kenapa saudara bisa diterima oleh Allah? Karena saudara menerima Yesus. Saudara percaya sama Dia, sama kasih karunia-Nya. Hanya saudara percaya dan ngaku. Hanya karena saudara percaya dan ngaku. Sama aja semua yang lain. Orang benar hidup oleh iman. Iman apa? Bukan saya beriman untuk bayar sekolah anak saya beriman untuk bayar rumah. Enggak. Iman terus kepada kebenarannya Yesus. Beriman terus kepada darah Yesus. Beriman terus sama penebusannya. Maksudnya itu. Jadi kenapa saya bisa berdiri? Karena saya tahu saya sudah diampuni. Kesalahan saya tidak diperhitungkan kepada saya. Dan saya diperhitungkan sebagai benar. Itu Roma 4 ayat 5-6. Bahwa Daud menyebut kita berbahagia. Karena Daud hidup di bawah hukum Taurat. Makanya kalau baca Mazmur, kita harus tahu sebagian itu hukum Taurat loh. Kita harus ngerti betul. Ya kan, posisi kita sekarang baru kita bisa menafsirkan Mazmur dengan benar. Amin, saudara. Haleluya, kita nggak bisa amin comot gitu aja karena posisi kita lain. Daud menyebut saudara dan saya berbahagia dan diberkatin bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bukan hanya kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Bukan hanya dosa kita diampunin dan ditutupin. Tapi dosa kita tuh sudah dihakimin. Ya kan, karena Daud kan nyebut dari perjanjian lama. Itu sebagai menunjukkan kepada Yesus. Ya kan, ke arah Yesus. Bahwa dosa kita tuh sudah dihakimin. Ketidaklayakan kita kayak tadi saya lalai, ya kan, nggak belum perbarui cukup pikiran, ya kan, buka pintu dan sebagainya, tidak tahu alasan apapun, tapi tetap saya berhak untuk mengalami yang terbaik. Amin, saudara. Jadi jangan seperti orang dunia cari-cari yang salah. Enggak, saya tidak. Oke, aduh salah saya enggak. Yang saya periksa, tunggu dulu. Kenapa saya ngomong gitu? Saya percaya apa? Itu kan. Kalau kita percaya benar, pikiran kita akan benar. Kalau kita percaya keliru, pikiran kita akan keliru. Jadi yang diperiksa itu percaya kita, bukan salahnya kita di mana. Kita percaya apa? Kenapa terus-menerus punya masalah soal uang? Kenapa terus-menerus punya masalah soal hutang? Kenapa terus-menerus punya masalah soal hubungan sama orang? Saudara percaya apa? Ya kan? Apakah percayanya saudara tuh ada dasar firmannya? Bukan cuma satu ayat loh. Ada 2-3 ayat. Kalau memang benar, percaya saudara benar, Alkitab mengatakan, ya pohon bisa dikenal dari buahnya. Harusnya kalau percaya benar, ada buahnya loh. Ada kelegaan yang lebih besar, ada manifestasi, ada penebusan, ada terobosan. Tapi kalau terus-menerus berat, ya selalu berat, ya kan, selalu gelisah, selalu kayak masalahnya nggak selesai-selesai, ya kan, kurang terus, ya kan, hutangnya gini, ntar hutang beres, ntar hutang lagi, ntar sering ribut sama sini, tunggu dulu, ya kan, kalau gitu gimana? Bertekun dalam firman.
Bertekun dalam firman. Kenalin, saudara percaya apa? Apa yang sekarang saudara melakukan tuh apa dasar percaya saudara? Kenapa saudara kerja di tempat saudara? Kenapa saudara ada di pelayanan itu? Saudara sedang terlibat apa? Saudara percaya apa? Ya kan? Nah kalau saudara, dan kalau saudara memang benar, Alkitab bilang kalau kita lagi percaya kepada kasih karunia-Nya, itu ada damai. Ada damai, saudara. Ya, ada damai, saudara. Kalau kita terus hubungan sama Dia, ya kan? Dan kita jadikan firman-Nya sebagai patokan. Alkitab mengatakan di Roma 15 ya, Roh Kudus ya kan akan menambahkan kita jadi orang yang penuh pengharapan, ada damai dan sukacita. Tapi kalau percayanya kita salah, ya kan, itu jadi berat. Jadi selalu kayak berat. Terus ada orang yang salah mengerti bilang, oh ini salibnya Tuhan Yesus, ini salib saya. Saudara, kalau kita pikul salibnya, kita menyangkali, kan Yesus bilang, kalau kamu tidak pikul salib kamu dan kamu tidak menyangkali diri kamu nggak bisa jadi muridku. Jadi maksudnya apa menyangkali diri kita? Kita nggak perlu hidup pakai kekuatan kita sendiri loh. Kita diselamatkan bukan karena jerih payah kita loh. Kita jadi anak Allah, kita punya warisan yang dahsyat, saudara. Saudara dan saya harusnya tidak lagi kekurangan, tidak lagi jadi di bawah kuasa si jahat, di mana dia bisa jarah kita, kasih kita penyakit, bencana, kesepian, kekurangan. Kita sudah ditebus, itu warisan kita. Kita sudah ditebus, itu ada di firman-Nya. Galatia 3:13, karena Yesus daftar berkat, Ulangan 28 ya kan, ayat 2 sampai 14 bagian kita, segala janji Allah ya dan amin. Yesus kelayakan kita, tapi dia juga gembala kita. Kita gembala kita. Jadi dengan kata lain, jangan kita jadi gembala diri kita. Nanti ada kekurangan terus. Tundukkan pikiran kita. Ya kan, izinkan firman-Nya yang jadi patokan. Tunggu dulu, firman-Nya ngomong ini. Kalau kita mau melangkah, ya tinggal di mana, kerjaan apa, bisnis apa, pastikan kita konfirmasi sama Dia dulu sebagai gembala kita, sebagai pemimpin hidup kita, supaya kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Amin, saudara. Karena kalau kita makin tunduk, kita baru bisa lawan musuh. Kita makin tunduk dengan apa? Dengan firman-Nya. Kita bertekun dalam firman-Nya. Enggak, firman-Nya ngomong gini. Oke, saya ada salah, tapi firman-Nya ngomong gini. Ya kan, jadikan firman-Nya patokan. Terus ini sedikit lagi, 4 menit lagi. Ya kan, saya mau cerita lagi ya, saya tutup. Ya kan, karena abis ini mau ada pujian ya. Jadi waktu itu pernah, singkat kata, saya lagi lengah berapa tahun yang lalu. Karena kalau mata kita ke orang, kita bisa lengah terus tersandung. Waktu itu saya tersandung, lagi sibuk, saya nggak perhatikan, saya kesel sama satu orang, saya diemin aja. Harusnya kan diberesin. Kalau kita kesel tuh kalau kita beresin. Saya tidak ya, lagi lengah, lagi sibuk apa, oke. Udah gara-gara itu saya kesel, saya diemin. Waduh, saya jatuh, saudara. Itu jatuhnya keras sekali, itu seperti dibanting. Tapi karena sering hari-hari, bukan setiap hari sih, sering ngakuin firman, sering bahasa roh, itu nolong. Sehingga walaupun jatuhnya seperti dibanting, gak ada yang patah, puji Tuhan sih. Gak ada yang patah, tapi lumayan kayak orang dipukul, dibanting. Tapi kemudian saya kehantam dengan tempat sampah. Puji Tuhan dia tidak tajam ya, tapi dia melamin itu menghantam rusuk saya. Ini saya lagi ngomong bagaimana iblis bekerja, saudara. Kemudian, saya nggak bisa tidur ya, saya tahu, saya sudah diampunin, saya tundukkan kepada ketaatan Kristus, saya menerima pengampunan lagi, karena kita memiliki pengampunan itu Kolose mengatakan gitu ya, Kolose 1 ayat 14, kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Kenapa? Karena waktu kita salah, kita terima aja. Oke, jadi kemudian saya lepaskan pengampunan sama orang itu dan sebagainya. Oke, ya saya sakit, ya nggak terlalu bisa begini, tapi kemudian cuman sakit aja. Nah kemudian tapi ada pikiran, karena waktu kecil dibilangin ada yang namanya pendarahan di dalam. Nah ini ada rasa takutnya, dari situ iblis mau pakai itu buat mencuri. Nah sekali waktu nggak lama setelah itu saya ke salon nemenin anak saya. Disitulah karena ada satu ketakutan, jangan-jangan ini waktu kehantem ada pendarahan di dalam. Nah itu udah ada pikiran yang melawan. Harusnya saya tundukkan, tapi nggak sadar, lagi nggak berdiri, ya kan? Ya lagi sibuk atau apa, nggak terlalu fokus ke Tuhan Yesus dan firman-Nya, nggak lagi berdiri benar atas kebenaran saya. Oke, nah kemudian kita ke salon, dan di salon kan banyak kaca. Nah waktu saya berdiri, saya duduk
saya ngelihat di sinilah karena sudah ada ketakutan. Kalau tidak ada takut, iblis tidak bisa, saudara. Tambahin, dia tidak punya akses. Kalau kita percaya kita dikasihin, kita percaya kita dibenarkan, kita terus mengucap syukur akan kasihnya, kita percaya terus akan kasihnya, akan susah sekali untuk dia menipu kita. Akan susah sekali bagi dia untuk mencuri dari kita. Nah waktu itu saya nggak terlalu ya, jadi kemudian waktu, tapi cuma lengah aja. Jadi waktu saya lihat itu di kaca, saya lihat ini saya kan bagian bawah saya kok kayak bengkak gitu loh. Waduh, iblis kan, waduh kok kayak bengkak ya, saya bilang. Nah ini kan, jangan-jangan ada pendarahan di dalam. Nah itu tuh, dari mana datangnya pikiran itu, saudara? Bukan dari Tuhan dan bukan dari saya loh. Tapi dia selalu pakai kata saya, tapi nggak benar, melawan kebenaran firman. Nah terus karena sudah ada rasa takut dari kecil, dibilang ini pendarahan di dalam, saya sering dengar begitu dari kecil ya. Ini sudah 1 menit lagi. Sebentar ya, Iren. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya kemudian, aduh, mulai saya rasa takut, saudara. Aduh, jangan-jangan ada pendarahan di dalam. Karena memang sakit, Bu. Karena hantamnya keras sekali. Itu kenapa? Karena jadi pokoknya tuh lagi licin sekali di dapur. Wah, apa nih, saya jatuh gitu kan. Kayak dia, karena licinnya bukan main. Jadi hantamnya tuh keras sekali. Oh, jangan-jangan. Nah itu kan, saudara tahu nggak? Setelah itu, karena ada rasa takut, saudara, saya mulai merasa sesek. Udah sesek, saya mulai sesek loh. Begitu, saudara. Yang tadinya saya nggak apa-apa, udah gitu saya mulai merasa lemah. Jadi waktu itu anak saya sama saya, kita lagi dari Mantos 3 itu satu mall, kita kan kalau mau ke mall yang satunya, kita harus jalan itu, saya tidak bisa bawa tas saya. Saya suruh anak saya bawa tas saya. Kamu bawain tas mami. Kita jalan pelan-pelan. Karena saya pikir, aduh jangan-jangan, nah ini kan, kalau jangan-jangan tuh kebanyakan dari iblis. Aduh, mungkin ada pendarahan di dalam. Saya jalan pelan-pelan terus. Kenapa? Iblis mulai bisa lebih lagi. Karena saya menerima. Saya lagi tunduk sama kebohongan dia. Ya kan? Harusnya dicopot, saya nggak copot. Oke? Nah, tunggu sebentar. Jadi saya jalan pelan-pelan kan. Jadi saya nggak bisa bawa tas saya, jalan pelan-pelan. Terus kita, itu nggak jauh ya ke Mantos 1 ya. Itu cuman kira-kira buat 10 menit. Ya kan, mungkin kurang 10 menit ya. Kita ke ATM. Nah inilah, kalau ada kebiasaan suka renungin perkataan firman, bahasa roh, itu lebih gampang. Dan perjamuan kudus ya kan, itu lebih gampang, saudara. Iblis nggak bisa lama-lama loh. Jadi setelah saya di ATM itu, saya dari ATM, terus tiba-tiba dari dalam saya mulai keluar. Kan saya kayak, itu firman itu keluar, saya udah ditebus dari kutuk itu mulai keluar. Nah waktu firman itu, waktu saya diem, saya nggak ngomong. Nah saya tidak ngomong sama anak saya. Jadi Alkitab bilang jangan suka cepat berkata-kata. Kalau ada masalah jangan langsung ngomong ke teman, ke orang, cari gini. Dalam tinggal tenang dan percaya. Ya kan, Yesaya 30 ya kan. Ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Dalam returning ada waktu kita berbalik sama dia dan kita tinggal dalam perhentian kita. Dan kita tetap tinggal dan percaya, itu kekuatan kita. Jadi waktu itu saya diam, saya nggak ngomong sama anak saya. Anak saya juga nggak tanya saya, kok mami gitu. Dia nggak diam aja, saya juga nggak ngomong apa-apa. Saya cuman diam, tapi terus dari situ firman itu keluar, Roh Kudus. Ya kan? Dan waktu firman itu mulai keluar, saya bilang di dalam nama Yesus, enggak. Ya kan? Saya sudah ditanggung, saya sudah ditebus. Ya, Kristus sudah menebus saya. Waktu saya mulai mengarahkan diri saya, menundukkan diri saya dulu, pikiran saya diarahkan kepada kebenarannya. Itu firman itu lebih banyak keluar. Dari itu saya mulai ngomong, dalam nama Yesus apa ini? Saya nggak mau tahu. Enggak, saya sudah ditebus gitu ini. Saudara tahu nggak? Normal lagi saya, saudara. Seseknya hilang, nggak lagi lemah, biasa lagi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Itulah ya kan upaya iblis buat mencuri, membunuh, merusakkan. Apakah itu soal keuangan saudara, hubungan saudara, apapun berkat Tuhan. Kalau dia bisa membuat saudara percaya kepada dustanya, imajinasi dari teman, dari apa, dari media, terlalu banyak dengerin media yang kemudian dari situ terima, kita izinkan, kita belum perbarui pikiran, terus mulai dipikir-pikir, apalagi di ngomong, saudara. Jangan, saudara. Jangan. Tuhan Yesus adalah kebenaran saudara dan saya.
Saudara sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Saudara berhak, saudara punya warisan. Saudara berhak mengalami yang terbaik dalam hidup ini. Itu semua dia sudah beli dengan darahnya. Biarlah dia dimuliakan dalam hidup saudara. Di dalam keputusan saudara, di dalam pikiran saudara, tidak susah saudara. Alkitab di sini mengatakan, ya sebelum saya tutup, ya kan, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Mana tadi ayatnya? Mana ini kok jadi kemari sih? Mana tadi ayatnya? Ya udahlah, kita nggak ke situ. Ini udah waktunya udah habis. Yang penting tadi saya sudah bacakan ayatnya untuk saudara, ya kan? Copot itu semua, ya kan? Percaya kepada kasihnya, pakai kuknya dia, saudara akan ada kelegaan. Kuknya apa? Bertekun dalam firman-Nya. Iman kita kepada dia, bahwa kita percaya dia anak Allah, karena dia kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita nggak lagi, ya kan, nggak lagi di bawah kuasa si jahat. Iblis tidak bisa berhak mengambil apapun, ya kan. Kita tidak perlu izinkan dia, dengan kita tunduk dulu, dengan kita mau rela menundukkan, ya kan, pikiran kita yang nggak sesuai, kita mau menerima kasihnya, ya kan. Allah adalah kasih, firman-Nya adalah kasih, Yesus adalah ungkapan kasih Allah, ya kan. Terima dia, penebusannya. Yesus bikin apa buat saya? Ayatnya di mana? Ayatnya mana yang mengatakan saya sudah dibenarkan? Itu kan ada banyak, ya. Saudara dengar terus khotbah-khotbah yang itu, bukan hanya dengar khotbah sekali, saudara dengar lagi, saudara catat, saudara perhatikan. Karena senjata kita yang tadi saya mau baca di ayat yang di atasnya, senjata peperangan kita bukan senjata duniawi. Bukan senjata duniawi. Ya kan, kalau cuma berdoa, orang bukan Kristen juga bisa berdoa. Itu bukan urusan kita. Ya kan, itu bukan urusan kita. Ya kan, siapapun bisa berdoa. Ya kan, tapi kita bukan pakai senjata duniawi. Tapi dengan apa? Dengan, haleluya, dengan senjata-senjata rohani, ya kan, baju jirah, jati diri kita di dalam Kristus, ya, ketopong keselamatan, ya, apa yang firman Tuhan katakan mengenai keselamatan kita, bagaimana kita sudah diampuni sepenuhnya, bagaimana kita pasti dibangkitkan bersama Dia, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Semua perlengkapan senjata rohani itu, yang itu bicara mengenai pengajaran yang benar, ya kan, termasuk baju jirah, jati diri kita, di mana iblis mau bikin kita sakit hati, iblis mau bikin kita kecewa, kita pakai terus sehingga kita bisa terus menerus, ya kan, bukan hanya dilindungin, tapi kita lebih lagi mengalami yang terbaik. Kita mengalami apa penyediaannya, terobosannya, kasihnya, jalan keluar, peningkatan, bukan hanya dari masalah, tapi mulai mengalami peningkatan. Kita tahu lebih lagi, kita bisa mengenalin dengan kita sendiri, sering renungkan firman, kita lebih lagi kenalin, oh ternyata selama ini saya bisa begini loh, ya, iblis tuh kurang ajar, dia membatasin saya, ya kan, dengan tipuannya. Saudara, puji Tuhan, waktunya sudah habis, saudara. Ya, saya berdoa, ya saudara silahkan baca, saudara silahkan renungkan, ya, ayat tadi Roma 4, ya kan, bagaimana ayat 5 sama ayat 6, bagaimana kita diberkatin, ya kan, karena Allah, kalau bahasa Inggrisnya tuh kebenarannya Dia diperhitungkan kepada kita tanpa perbuatan kita. Dari situ kita akan lebih lagi berbuat yang benar. Sebagai buah, kita akan lebih lagi punya gaya hidup ketaatan iman. Sebagai buah dari kepercayaan yang benar. Ya, di dalam nama Yesus saya berdoa Bapa, supaya apa yang saya sudah bagikan ini Engkau menerangi. Biarlah itu disiramin lagi Bapa. Saya berdoa untuk setiap yang mendengarkan ini untuk bertekun di dalam firman kasih karunia-Mu. Bertekun, bersekutu dengan Engkau yang mengasihin kami semua, yang sudah jadi dekat dengan kami. Roh-Mu ada di dalam diri kami. Engkau tidak jauh dari kami. Engkau bisa dalam jangkauan kami, dan Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau mau bantu kami, Engkau mau menopang, menerangi, memimpin kami kepada jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Bapa, segala senjata yang ditempa melawan kami semua untuk yang terbaik, senjata itu gak akan berhasil. Yang terbaik jadi dalam hidup kami, panggilan-Mu, rencana-Mu, penyediaan-Mu, jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, haleluya, peningkatan, ya, janji-Mu digenapin, yang terbaik jadi dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkatin. God bless. Sampai ketemu di episode berikut.